wabarakatuh yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan memberkati. Juga Kepala Dinas Pendidikan yang sudah hadir bersama-sama di sini. Kemudian juga yang kami hormati Kepala Distrik dan juga kepala-kepala desa atau kepala kampung, juga kepala-kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang kami hormati dan kami banggakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati juga anak-anak sekolah minggu yang mengisi acara tadi, yang saya pikir kita semua telah meneteskan air mata, tapi itu aspirasi yang sesungguhnya daripada bapak-bapak yang bicara itu. Kita bersyukur punya anak-anak berpendidikan berarti ada masa depan. Itu yang penting. Jadi saya sampaikan terima kasih. Saya dengar tadi setelah saya korek-korek informasi intel, ternyata ada guru juga dari Jayasi yang ada pendidikan non formal di sini. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ibu yang di sini. Tuhan Yesus akan memberkati. Baik, dalam kesempatan ini saya senang sekali, saya selalu dengar Kosaret dan Wilaret, dan ini nama yang terkenal. Tepuk tangan dulu Kosaret dan Wilaret. Panggema, Porondoli, Kosaret, Wilaret. Itu saja, yang lain dulu tidak ada. Jadi dari kecil saya ingat itu Kosaret itu. Lalu saya waktu SMA kelas 3 di SMA YPPK Santo Thomas Sentani, itu saya tinggal dengan orang Wilaret, Kaleb Walianggen sama Penihas. Mungkin ada yang masih kenal. Masih kenal. Ya, kita punya buku punya di situ, dan kami punya makanan itu hanya kelapa muda, kelapa tua dan singkong. Tepuk tangan untuk kelapa tua dan singkong. Tapi hari ini saya bangga, saya kagum, saya senang, saya suka cita karena kaki saya injak tanah tanah Kosaret ini. Itu cita yang besar untuk saya secara pribadi dalam hidup ini, dan saya berterima kasih. Yang kedua, saya apresiasi dan menghormati kepada panitia. Saya pernah kunjungi ke semua tempat, tetapi di alam terbuka ini masyarakat jemaat itu dijemur, baru pejabat saja yang duduk di atas. Tetapi hari ini kamu sudah persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena kamu mengasihi Tuhan dengan bikin tenda ini. Itu tanda kamu mengasihi Tuhan, itu kerja yang terbaik untuk Tuhan. Waktu kita kasih untuk Tuhan, tenaga kita kasih untuk Tuhan, pikiran kita kasih untuk Tuhan, itu baru betul-betul kita mengasihi Tuhan. Dan tanda kamu mengasihi Tuhan itu panitia sudah kerja, jemaat bisa berteduh di dalam. Kamu yang di luar itu kamu belum beruntung. Tepuk tangan yang belum beruntung. Ya, kemudian saya di sini tidak akan banyak bicara. Saya punya hati sudah jatuh di sini. Saya punya hati juga sudah jatuh di Nalca duluan. Jadi daerah ini udah kiri. Begitu. Tapi kita parkirnya di sini ya. Di tengah. Ini pesawat karavan yang Grand Caravan bisa masuk atau belum? Belum masuk. Ya, saya harap itu bisa menolong dan menunjang jubileum nanti. Makanya saya tanya itu duluan. Ya, itu lapangan terbang itu penting sebelum jalan masuk. Jadi benang merah untuk kita maju, kita akan berkembang. Itu lapangan terbang ini harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan itu saya mau sampaikan kepada BPA Sinode maupun masyarakat Jali dan Meg secara khusus dan umum bahwa saya dengan Pak Wakil mengucapkan terima kasih banyak dari lubuk hati kami. Kami ini orang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi karena doa, dukungan, kerja keras kamu semua, sehingga hari ini saya berdiri di sini sebagai bupati. Dan untuk atas nama Yali Meg, saya sendiri orang Yali, saya itu orang Meg. Jadi kita bupati ini Bupati Yali Meg. Karena itu kami juga sampaikan terima kasih juga kader GKI. GKI telah memberikan 2 yang baik untuk memimpin Kabupaten Jawa Timur. Jadi kami juga
sampaikan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Yahukimo kepada BPM Sinode dan juga Sinode dalam arti luas karena kader sudah menjadi hamba dan pelayan di Kabupaten Yahukimo atas nama Esau Miram. Saya tahu kamu punya anak tidak datang jadi kamu kecewa. Saya lihat kamu punya muka-muka. Tetapi tadi malam kita dua sudah atur dia harus ke UK karena ada undangan peresmian gereja di sana. Jadi dia bilang, kakak saya punya kampung, jadi nanti lain kali saya ke sana. Kakak saja yang ke sana, saudara. Jadi saya tahu kamu kecewa kenapa wakil tidak datang, hanya bupati yang datang. Tepuk tangan dulu untuk wakil. Aku saya sedikit bercanda, tapi sesungguhnya beliau ada tugas lain, jadi kita harus bagi tugas. Hal yang lain yang kamu sampaikan kepada kita, terima kasih untuk panitia yang sudah dibentuk. Kita tidak bekerja berdasarkan emosi dan atau orang bahasa kasar itu nafsu. Begitu. Kita kerja sesuai dengan visi misi, terencana, tertata dan terstruktur dengan baik. Karena itu yang kami akan lihat dan perhatikan dalam konteks kemajuan di daerah ini, yang pertama khusus untuk di sini rencana mau bangun gereja ya. Ya, untuk pembangunan gereja dan juga tugu atau monumen yang akan dibangun untuk monumen pengabaran Injil itu tolong mulai besok ini. Kebetulan juga kami lagi bahas anggaran, panitia bisa membuat perencanaan, baru kasih masuk, baru kita akan bantu. Begitu. Jadi termasuk penerjemahan Alkitab tadi kita sekalian tanggapi. Penerjemahan Alkitab ini harus ada uraian juga dalam bentuk proposal, sehingga kalau kita mau bantu satu kali, artinya jemaat bikin apa, klasis bikin apa, pemerintah bikin apa, tim bikin apa, kita kerja sama-sama supaya hasilnya itu nyata. Sehingga sekarang ini kalau sudah selesai terjemahan, mungkin di tahap percetakan, setelah itu tahap pengiriman, setelah itu tahap pengiriman dari Jakarta sampai Jayapura, dari Jayapura masuk di Kosaret, itu semua perlu perencanaan. Dilakukanlah perencanaan secara detail, kebutuhan anggarannya dirincikan, sehingga pemerintah bantu sekian, masyarakat bantu kerja jemaat sekian, sinode sekian, dan waktu yang kita tetapkan itu akan tercapai kalau kita kerjanya terencana. Dan pemerintah dukung untuk program itu. Jadi jangan kita lewatkan tahun 2022 karena Nalcai Mek di sebelah Mek Gidi juga akan melaksanakan hal yang sama. Saya dengan Esau waktu tiba di sana kita bilang kantor klasis kita bangun dan peresmian jubileum 50 tahun sekaligus penyerahan Alkitab dalam bahasa Mek untuk Gidi kita akan lakukan juga tahun depan. Kita harap di sini juga jalan bersama-sama sehingga nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Jadi dua program ini kita dukung penuh melalui wakil rakyat, melalui camat, semua usulan itu disampaikan. Baru camat dengan DPR tusuk terus, Bapak itu bagaimana? Bagaimana kami punya program ini begitu. Pentingnya ada DPR itu di situ. Jadi DPR-nya kan main-main. Kamu Bapak Ibu jemaat harus menghargai, bukan menghormati juga tidak apa-apa, tapi menghargai dewan supaya aspirasi itu disampaikan di sana. Jadi kesimpulannya untuk dua program ini, baik pembuatan tugu maupun pembangunan gereja ini, kami pemerintah Kabupaten Yahukimo dukung sepenuhnya. Kemudian yang berikut dalam program-program ke depan, kami juga sudah daerah lain sudah 13 kecamatan kita sudah kasih masuk guru kontrak. Untuk tahun 2022 ini saya sudah bilang kepala dinas berdiri biar ini masyarakat lihat. Ini. Namanya Bapak Cobalingga akan prioritaskan nomor urut 1 untuk tahun 2022 ini. Kita akan kasih masuk 18 guru kontrak dan juga menteri dan dokter. Itu yang akan kami lakukan supaya anak yang tadi saya dengar pendidikan non formal, mereka kita formalkan supaya punya jasa. Begitu. Jadi BPM Sinode yang kami hormati, kami punya visi misi itu Yahukimo cerdas, Yahukimo sehat, dan Yahukimo mandiri.
dalam konsep Yahukimo Cerdas ini kita membangun sekolah unggulan di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo. Kemarin tahun transisi yang dianggarkan oleh teman-teman bupati sebelumnya Bapak Abok almarhum, tetapi kita nekat tutup mata sudah kasih masuk di 13 tempat, sudah ada sekolah unggulan di 13 kecamatan. Guru-guru di sana sedang mengajar. Tahun ini kita akan kontrak lagi 200 guru untuk kasih masuk mulai dari Kosara. Dengar misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini larang tanah, marah-marah guru, marah-marah mantri, ancam atau hal-hal yang tidak baik saya dengar, minta maaf dengan segala hormat saya akan tarik. Begitu, karena masih banyak tempat lain yang perlu. Tapi kamu terima guru di dada, mantri di dada, bahwa mereka untuk melayani, mereka ini datang karena mengasihi kami mau anak-anak kami ke depan jadi profesor, doktor, mantri, pilot, apa segala macam, ikuti apa yang bupati atur. Begitu, tentang pendidikan. Karena itu tanah jangan larang, jangan lagi ada ancam mengancam guru kalau saya kasih guru tahun depan. Hal yang lain, saya dapat juga bisikan dari Bapak Ones. Anak di sana itu saya sudah kasih bangun kantor kecamatan, tapi mereka bongkar. Itu betul atau tidak saya tidak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Begitu. Tepuk tangan, jangan begitu. Hei, kalau bapak-bapak kepala batu, bupati lebih kepala batu lagi. Karena kita sama-sama kepala batu. Begitu. Jadi kalau saya dengar lagi kantor puskesmas atau rumah guru atau aset-aset pemerintah yang bangun itu ada yang bongkar-bongkar, ada yang larang-larang, ada yang bilang ini saya punya, tete punya, saya punya nenek punya, saya punya nenek moyang punya, dan mengganggu, menghalangi kemunduran untuk orang naik. Dan pasti sekolah dicari. Pasti pemerintahan akan sulit karena tidak mungkin bangun di udara. Begitu. Daerah lain tuh kasih tanah dengan batas sekian ini kamu silakan bangun sudah. Yang penting anak-anak kami sekolah. Batas ini dari sini ke sini kamu bangun rumah sakit sudah. Yang penting kami sehat begitu. Nah, kalau itu ditiru di sini, maka di sini akan lebih maju. Begitu. Masyarakat akan lebih maju. Itu hal yang penting yang saya bisa sampaikan. Selain sektor-sektor yang lain, untuk sementara dari Yahukimo Cerdas dan Yahukimo Sehat kami bekerja seperti itu. Nanti dari Yahukimo Mandiri kita bicara dalam konsep sektor ekonomi, tetapi nanti juga kita gali potensi-potensi daerah apa yang ada di sini dulu, karena itu dia nomor 3. Bapak Ibu sekalian, hal yang lain yang saya mau sampaikan kepada kita semua mengenai kecamatan dan desa. Mengenai desa ini, saya mau kasih tahu bahwa saya lihat anak-anak muda jadi banyak kepala desa. Tolong bawa uang ke kampung, bikin jembatan yang rusak, bangun gereja yang sedang dibangun, pembangunan di kampung itu diperhatikan. Ibu melahirkan kalau sakit urus dia, kirim kemana sembuh. Anak yang baru lahir dikasih sedikit nutrisi supaya anak itu makan yang baik untuk bertumbuh. Itu tugas desa. Dana yang kami terima di Kabupaten Yahukimo itu 1/4 dari total penerimaan itu diterima di desa. 517 kampung, 51 distrik itu. Jadi jangan pikir lagi nanti bupati kasih uang untuk bangun jembatan dari kampung A ke kampung B. Jalan-jalan antara kampung ini ke kampung sebelah nanti uang dari pemerintah, tidak ada. Uang itu sudah uang pemerintah yang desa terima itu. Begitu. Macam mau tarik ujung lapangan di sana, atau mau bikin ini sumber air di sini, mau bikin masyarakat di sini bisa dapat listrik. Desa A 50 juta, desa B 50 juta, desa C 50 juta, kita sama-sama beli turbin, beli kabel, air turun, listrik akan menyala. Maka setelah tahun 2022 semua desa saya akan kasih seminar. Begitu. Karena selama ini orang-orang berpikir bahwa itu uang desa dibawa selesai buat sesuatu yang ini habis di kota atau apa, konsep itu tidak ada. Kita harus bangun kampung. Supaya berkat perjanjian yang tadi disampaikan itu oleh hamba Tuhan, berkat perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu turun kepada kita. Dan anak-anak kita akan hidup lebih baik. Masa depan kita akan hidup lebih baik. Begitu.
Itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada kita mengenai desa. Kemudian juga di mana ada pembangunan seperti ini, desa punya peranan. Itu yang harus kita kerjakan ke depan. Kemudian mengenai pemekaran ini, pemekaran itu yang daerah gunung ini jangan bicara pemekaran. Karena 517 dan 51 distrik ini semua minta desa. Tapi yang kita berdoa itu supaya Jalimek jadi cepat, supaya kamu supaya dari situ baru bisa berkembang. Jadi saya mau kasih tahu juga tentang Jalimek tadi, jangan ada diskusi. Saya juga lihat dari sini. Jadi tentang pemekaran Kabupaten Jalimek tadi itu memang betul yang diceritakan. Almarhum Otis Kampu itu sudah kerja baru meninggal. Tepuk tangan untuk beliau almarhum. Saya yang di belakangnya. Begitu. Waktu saya ketua dewan sampai beliau dipanggil dan saya sendiri yang kubur di Wamena. Jadi tahu kepada kepala-kepala desa, dilarang keras ada pemotongan dana desa untuk mendukung pemekaran. Dokumen sudah selesai, mau urus apa lagi? Begitu. Dokumen itu sudah selesai. Dokumen itu sudah selesai. Sekarang ini kita hanya tunggu presiden cabut apa ini? Moratorium. Setelah itu baru ada perintah pemekaran turun, baru kita alokasikan anggaran secara sah dan resmi. Begitu. Jadi saya dengar Una-Ukam, Jalimek atau Kurima sana dana desa dipotong, saya kasih tahu hati-hati. Hati-hati gunakan matamu, gunakanlah matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan hati, hati-hati bawa hati, hati-hati jaga hati. Cerdas. Minta potong-potong. Kalau minta pemotongan ada telepon dari Jakarta atau dari mana, Bapak minta tagihan resmi. Ini untuk apa? Begitu. Belum korupsi. Kalau tidak ada tagihan resmi, tidak ada ini, tidak ada lagi potongan-potongan. Uang itu bawa ke kampung, bangun. Kita akan bangun sekolah yang tadi saya sebut itu. Kampung sana, gereja sana punya PAUD sendiri, gereja sana punya PAUD sendiri, gereja sana punya PAUD sendiri. Baru PAUD itu jadi TK, TK itu jadi SD, sudah SD kita buka asrama di sini, semua orang Kosadat datang di sini. Itu konsep yang kita bangun. Jadi PAUD, TK, SD, SMP kita bangun. Jadi desa-desa yang saya dengar salah gunakan uang, saya lebih kepala batu dari kepala desa itu. Jadi kita kepala batu dengan kepala batu baku tatoki supaya api menyala. Jadi hati-hati untuk dana desa itu. Begitu. Pemerintah juga tidak akan anggarkan 3 miliar 4 miliar sebelum tidak ada moratorium belum dicabut dan juga belum ada tanda penerimaan yang resmi tagihan atau apapun. Tidak ada cerita-cerita begitu. Jadi kita kerja benar, lurus, profesional, jujur, adil supaya kita temukan berkat-berkat perjanjian itu dalam kehidupan kita. Saya pikir itu, kalau bicara mengenai desa itu semua tadinya naik dan mau diskusi terus. Betul toh? Ya, jadi bagian desa itu sudah cukup. Oke. Jadi mengenai pemekaran, kita hanya baru mekarkan Keruai Batu karena itu perbatasan dengan Bovendigul. Lalu daerah Lembai yang kami tinggal itu juga mereka punya tanah, jadi orang Momuna ini juga, orang Lembai ini juga supaya naik kita ada mekarkan di situ 1-2 kecamatan. Tetapi daerah gunung ini sudah terlalu banyak, 517 tuh sudah lewat sama dengan kota Surabaya. Begitu. Jadi kita tetap sabar, berdoa, kita kejar Jalimek jadi Eroma atau apapun namanya supaya wilayah 3 ini bisa kabupaten sendiri, wilayah 1 sana kabupaten sendiri, kita yang di tengah ini juga kita urus diri sendiri begitu. Kita punya doa itu. Jadi kita berdoa begitu Pak Pendeta. Kita akan doa seperti itu untuk pembangunan daerah ini. Tapi yang sesungguhnya dari lubuk hati saya,
kita sudah mencintai, mengasihi masyarakat di sini. Saya sudah senang, saya sudah lihat, saya sudah injak. Kita mulai dari pendidikan dan kesehatan. Awalnya kita start dari situ. Kemudian juga kita akan melihat pembangunan-pembangunan yang lain. Saya mau kasih contoh kepala desa dengar. Kepala desa angkat tangan dulu. Kepala desa.